Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Anak-anak yang Ustadz cintai, apa kabar kalian hari ini? Pada hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang pelajaran al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab al-usul ats-tsalatsah ini, perlu kita ketahui limada nadrusut tauhid. Kenapa kita wajib mempelajari at-tauhid? Lianna Allah khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya agar kita beribadah hanya kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la yadkhulul jannata illa muwahhid. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Yang ketiga adalah sababun li takfiris sayyiati, sebagai sebab untuk penghapusan dosa-dosa. Yang keempat adalah sababun lituma'ninati, tauhid sebagai sebab untuk mendatangkan ketenangan. Yang kelima adalah sababun li ta'thiril hasanati, sebagai sebab untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang keenam adalah sababun lil hidayati wastiqraril amni, sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan stabilitas keamanan. La yaqbalullah ayya amalin illa bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun kecuali dengan bertauhid. Dan selanjutnya, kenapa kita wajib mempelajari tauhid? Lianna at-tauhid sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan Ustadz jelaskan alasan kita memilih al-usul ats-tsalatsah ini sebagai awal kita di dalam menuntut ilmu. Karena para ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka sangat memperhatikan matan al-usul ats-tsalatsah ini, di mana di dalamnya terdapat faedah-faedah yang agung, yang besar, dan manfaat yang banyak sekali, yang mana para ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjadikan matan al-usul ats-tsalatsah ini sebagai pijakan dasar bagi para penuntut ilmu, agar mereka bisa membangun di atas dasar ini ilmu syar'i yang telah mereka dapatkan. Dan alasan kita memilih matan usul ats-tsalatsah ini adalah karena kita meneladani para ulama kita menempuh jalan yang telah mereka tempuh pada metode yang telah mereka jalani, yang telah mereka tempuh. Kemudian apa keistimewaan dari matan al-usul ats-tsalatsah ini
dan keistimewaan dari kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab secara umum. Yang pertama adalah as-suhulah wal wuduh. As-suhulah wal wuduh, mudah dipahami dan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang-orang awam dari kaum muslimin. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau selalu menyebutkan perkara-perkara yang disertakan dengan dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya adalah beliau mengumpulkan perkara-perkara, kemudian beliau menyusunnya dan menyebutkan poin-poinnya, kemudian beliau menjelaskannya. Dan beliau di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini banyak memberikan doa kepada para pembaca kitabnya ini, banyak memberikan doa kepada para pembaca kitabnya ini dan kepada para pendengar dari bacaan kitabnya ini. Kemudian kita harus mengetahui, kita mengenal apa itu al-usul ats-tsalatsah. Al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok ini secara ringkas adalah 3 pertanyaan kubur yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh nanti, yaitu man rabbuk, siapa Tuhanmu, ma dinuk, apa agamamu, man nabiyuk, siapa nabimu. Kemudian apa hasil yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan dari mempelajari matan al-usul ats-tsalatsa ini, yaitu apabila kita telah mempelajarinya, telah mempelajari matan al-usul ats-tsalatsa ini, dan memahaminya juga, menghafalkannya, kemudian kita mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya. Kemudian setelah kita mendakwahkannya, kita bersabar di dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dengan izin Allah, kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam barzakh nanti. Kemudian apa kandungan yang terdapat di dalam matan al-usul ats-tsalatsa ini? Kita bisa membagi matan al-usul ats-tsalatsa ini menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah 4 perkara yang penting, yaitu al-ilm, al-amal, ad-da'wah, was-sabr. Yang kedua adalah 3 perkara yang penting, yaitu pembagian tauhid. Yang ketiga adalah pentingnya mempelajari tauhid. Yang keempat adalah al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok dan penjelasannya. Yang terakhir adalah al-khatimah, yaitu penutup. Sekian dari Ustadz, penjelasan dari Ustadz. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya. Ustadz kasih waktu. Kalau sudah paham, Ustadz mohon kepada kalian untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah Ustadz sampaikan dan menghafalkan matan al-usul ats-tsalatsa ini. Dan pada pertemuan berikutnya Ustadz akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang pelajaran yang telah kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.